Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papeda Padei, NIM 21030109, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan review buku ke-9 mengenai demokrasi deliberatif di Asia. Yang pertama mengenai teori dan praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara yang sederajat, yang mendorong refleksi, dan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan alasan daripada kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi deliberatif dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan kolektif. Batinger dan Parkinson menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan yang kolektif, berpendapat bahwa demokrasi deliberatif adalah satu di mana keberanian, pemberian alasan dan refleksi bersama merupakan bagian integral dan keseluruhan kerja sistem demokrasi. Musyawarah dapat didefinisikan secara terpisah sebagai komunikasi timbal balik mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Teori demokrasi deliberatif telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir, sejak awal giliran deliberatif di awal 1980-an sampai 1998. Pengembangan Oppmann dari teori demokrasi deliberatif yang koheren yang tetap menjadi bidang penelitian hari ini. Pergantian abad melihat teori demokrasi deliberatif memasuki fase eksperimental dan mulai menunjukkan bagaimana demokrasi deliberatif dapat bekerja dalam praktek, terutama pada skala mikro melalui demokrasi mini publik. Dua dari metode deliberatif yang paling luas dan berpengaruh adalah deliberatif polling, yang merupakan salah satu fokus dari volume ini, dan Christian Assemblies. Polling deliberatif pertama kali diperkenalkan dalam publikasi Manifestin atau Demokrasi dan Musyawarah. Arah baru untuk reformasi demokratis paling deliberatif menggunakan metode ilmu sosial untuk memastikan opini publik yang lebih asli. Satu itu adalah hasil dari pertukaran dan refleksi alasan yang diinformasikan. Metodologi deliberatif polling menggunakan cohort warga yang dipilih secara acak jens, yang diberikan pengarahan yang seimbang dan ditinjau secara independen paket sebelum berunding bersama tentang serangkaian isu atau masalah. Penggunaan dari kuesioner yang diberikan baik sebelum dan sesudah musyawarah adalah kunci untuk pendekatan. Dengan cara ini dan karena sampelnya representatif, pendapat berubah dapat dideteksi dan dideteksi ke publik yang lebih luas. Polling deliberatif memiliki telah yang diterapkan di lebih dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk beberapa negara-negara di Asia. Berpendapat bahwa deliberatif paling dapat diimplementasikan dalam konteks apapun, terlepas dari budaya. Selanjutnya, mengenai demokrasi deliberatif kontras dengan dan meningkatkan pemilihan agregat. Demokrasi elektoral agregatif mengandalkan perhitungan suara sebelum referensi. Biasanya diungkapkan melalui pemungutan suara dan cenderung menganggap bahwa referensi orang sudah diperbaiki dan tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menghitung referensi tersebut. Demokrasi deliberatif mengasumkan bahwa preferensi dapat berubah dan memang bahwa pengambilan keputusan yang demokratis harus didasarkan pada pra-informasi dan relektif seperti itu. Demokrasi deliberatif dapat membuat warga negara lebih terinformasi dan lebih banyak bersedia mengubah preferensi kebijakan mereka, sehingga meletakkan dasar yang kuat untuk kebijakan yang lebih berkualitas. Tentu saja pendekatan demokrasi agregatif dan deliberatif CES tidak saling eksklusif, dan banyak demokrasi liberal saat ini menggabungkan dua dalam satu atau lainnya.
Demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Sejak Cina mulai mengembangkan pemerintah sendiri desa dan pemilihan reguler, pada tahun 1990-an, sekitar 734-700 desa diperkenalkan dan diimplementasikan lebih teratratisasi prosedur pemilihan desa dengan penduduk desa atau di atas usia 18 tahun. Sekarang dapat memilih desa atau ketua dari anggota komite desa. Namun terlepas dari kemajuan ini, kualitas demokrasi desa sangat bervariasi di praktek. Ketika kami melakukan penelitian di awal 2000-an, kami menemukan bahwa di beberapa tempat penduduk desa masih tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam manajemen demokrasi atau pengawasan urusan publik pedesaan karena mereka dikecualikan dari pengambilan keputusan CES sama sekali. Kami juga menemukan bahwa di desa-desa di mana pemilihan telah diadakan, desa pemimpin tidak selalu meminta pendapat penduduk sebagai bagian dari keputusan demokratis. Demokrasi permusyawaratan desa dirancang untuk memperdalam dan memperkuat desa. Demokrasi memungkinkan penyelesaian masalah desa lebih lancar, tanpa menyeret masalah melalui konflik sosial yang tidak perlu. Ini membantu penduduk untuk menyadari dasar hak mempromosikan pembangunan demokrasi pedesaan berdasarkan pemerintah sendiri. Memperluas makna demokrasi di benak warga desa dan kader, sama dan dengan demikian meningkatkan prospek demokrasi pedesaan dalam kehidupan desa di seluruh dewan. Studi saat ini tentang demokrasi deliberatif desa bagaimanapun terbatas pada baik satu kasus atau hanya beberapa kasus. Bahkan dari sudut pandang statistik, kuantitatif studi demokratif deliberatif lokal di Cina didasarkan pada kumpulan 466 individu kasus ganda mengingat bahwa data yang luas tidak tersedia. Studi kasus lebih penting untuk menguji apakah praktik deliberatif pedesaan memenuhi semua atau beberapa kriteria musyawarah demokrasi eratif. Demokrasi deliberatif di desa India. Demokrasi deliberatif di pedesaan India telah dilembagakan melalui 73 RD, amandemen konstitusi dan dibaptis sebagai Gram Sabha. Sementara naik dan kejatuhan sejarahnya telah berdampak pada lembaga partisipasi ini dalam berbagai cara. Faktanya tentang bahwa lonceng kematian mereka tidak pernah dibunyikan. Kebebasan yang dipimpin oleh Gandhi menyoroti perlunya suara atau pemerintahan sendiri sebagai titik tolak demokrasi di India. Sejarah singkat dari musyawarah desa di India. Perjalanan demokrasi deliberatif di desa-desa India dimulai di India kuno, sekitar dalam ribu tahun yang lalu. Selama berabad-abad, deliberatif badan-badan itu penting bagi sistem pemerintahan lokal dan wacana keagamaan dan dialog. Dan sejarawan telah menggunakan prasasti dan lainnya sumber untuk mengidentifikasikan pola asosiasi dan perlawanan di antara komunitas petani ribetes di India Utara dan Selatan yang membutuhkan berbagai politik yang berbeda atau komunitas sosial. Secara signifikan, Sabah yang populer pada masa itu termasuk anggota dan bagian masyarakat yang lebih miskin, di samping para bangsawan dan orang-orang kasta tinggi. Istilah Sabah atau pergaulan sendiri awalnya menunjukkan pertemuan di mana kualitas orang yang berbeda dan demokrasi deliberatif menunjukkan bahwa di desa-desa Asia 55 pendapat diuji bukan orang yang berbeda dan demokrasi generasi pertama dan kedua dari Gram Sabha. Generasi pertama demokrasi desa terdesentralisasi di bawah konstitusi baru India dimulai atas dasar rekomendasi dari laporan Komite Brownto itu, berisi gagasan bahwa semacam deliberatif demokrasi akan dilembagakan melalui Gram Sabha. Ketentuan hukum untuk Gram Sabha dibuat di banyak negara bagian utara. Pradesh adalah yang pertama melembagakan partisipasi masyarakat desa melalui badan permusyawaratan yang disebut Gram Sabha, yang bertemu 2 kali setahun untuk membahas dan memprioritaskan masalah desa. Tetapi tidak satupun dari mereka berfungsi secara efektif. Panitia di Wakar mengamati pada tahun 1963 bahwa pertemuan Gram Sabha sangat tipis. Hadir dan
Quorum jarang tercapai. Kadang Kacamata mencoba memperkuat Gram Sabah pada tahun 1985, tetapi meningkatnya kebencian para anggota dewan yang menghadapi kritik dalam pertemuan mempercepat proses penurunan mereka. Meskipun mengalami kemunduran, percobaan di Kamataka mendapat dukungan luas di seluruh spektrum politik. Sekian dari saya penjelasan mengenai buku mingguan ke-9 tentang demokrasi deliberatif di Asia. Terima kasih.